Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Mari kita berlatih menggunakan rumus-rumus praktis yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Mari kita mulai berlatih ya. Bagaimana menyelesaikan soal pada diagram berikut? Apa yang kita ketahui? Kita punya sudut A 38 derajat, di mana sudut A adalah sudut keliling, dan sudut C 76 derajat juga sudut keliling. Lalu kita diminta menjawab atau menghitung besar semua sudut berikut ini ya. Nah, bagaimana langkah pertama yang harus kita pikirkan? Jangan lupa kita sudah punya rumus praktis, yaitu tentang sudut keliling lingkaran. Yang titik sudutnya ada pada keliling lingkaran. Besar sudut P pada gambar ini adalah setengah dari busur AB. Apa maksudnya busur AB? Busur AB di sini adalah mewakili besarnya sudut pusat yang ada di O. Ya, jadi kita akan tulis sudut pusat ini diwakilkan pada busurnya yang ada di depan. Sehingga dari busur tersebut kita juga bisa menghitung besarnya sudut keliling, setengah dari busur di depannya. Nah, mari kita ikuti. Pada saat kita mengetahui sudut A, sudut keliling 38 derajat, maka perhatikan busur di depannya, yaitu kita tarik, ini adalah kaki sudut A sampai ke ujung ya. Berarti busur di depannya adalah busur BC yang nilainya 2 kali 38 derajat. Maka kita tulis di sini sama dengan 76 derajat. Sudut keliling berikutnya yang kita punya adalah sudut C. Lihat kaki sudut C sampai ke ujung ya. Maka kalian punya di depan sudut C adalah busur AQB. Busur AQB yang besarnya 2 kali sudut keliling, yaitu 76 derajat dikali 2 sama dengan 152 derajat. Tapi karena ada tanda istimewa di sini, tali busur AQ sama dengan tali busur BQ ya, maka panjang busur AQ juga sama dengan panjang busur BQ. Sehingga 152 derajat kalau kita bagi 2 ya, masing-masing di sini 76 derajat, di sini 76 derajat lagi. Betul ya? Nah, pada saat kalian mengetahui busur AQ 76 derajat, garis PQ ini istimewa. Dia melalui titik pusat, sehingga PQ ini adalah diameter lingkaran. Nah, ukuran setengah lingkaran kita punya seperti perangkat busur ini ya. Ini besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka kita bisa menghitung busur AP dari 180 derajat dikurangi 76 derajat, yaitu 104 derajat. Ya. Nah, sisa busur terakhir yang masih kosong yaitu busur PC. Bagaimana mendapatkan busur PC? Satu lingkaran sudutnya pasti 360 derajat ya. Atau boleh juga kita memakai setengah lingkaran, sudutnya adalah 180 derajat. Maka 180 derajat dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui, yaitu 76 dan 76 derajat. Kita dapatkan busur PC sama dengan 28 derajat. Nah, kalau adik-adik mau cek, ini jumlah semua derajatnya adalah 360 derajat ya. Dan jangan lupa, apakah arti busur PC 28 derajat? Nah, dia mewakili sudut pusat POC ya, diwakilkan oleh besar busurnya. Tapi pada rumus praktis yang kita gunakan tidak perlu lagi kita gambar sudut POC, tidak perlu lagi menggambar sudut BOC atau AOB. Nanti terlalu banyak garis dan itu lebih membuat rumit ya. Jadi keuntungan menuliskan sudut pusat pada busurnya ini membuat pandangan mata geometri kita lebih nyaman. Oke? Tapi jangan lupa rumus apa yang akan kita gunakan ya. Mari kita jawab soal pertanyaan A. Hitunglah besar sudut AQB.
AQB. Nah, ini adalah sudut keliling. Oke, sudut keliling ini menghadap busur yang mana? Perhatikan bahwa AQB di ujung kaki sudutnya adalah A dan B. Maka busur di depan dia ini busur yang besar, ya, atau busur mayor. Kita jumlahkan semua, lalu dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Kembali lagi ya rumusnya, bahwa sudut keliling itu setengah dari busur di depannya. Nah, berapa jumlahnya? Kita akan tulis setengah dari 104 derajat ditambah 28 derajat ditambah 76 derajat. Hasilnya adalah 104 derajat. Pertanyaan yang B. Berapakah besar sudut CBQ? CBQ atau CBQ. Sampai di sini ya. Maka kalau kita perhatikan kaki sudut untuk CBQ adalah di sini kaki sudutnya sampai ujung. Lalu kalian perhatikan busur di depan B, ini semua busurnya, maka dibagi dua. Karena sudut keliling itu adalah setengah dari busur di depannya. 76 derajat ditambah 104 derajat ditambah 28 derajat. Hasilnya sama ya, yaitu 104 derajat. Pertanyaan yang C, tentukan besar sudut BAQ. BAQ. Nah, ada di sini. Bagaimana menghitung sudut ini? Sudut keliling lagi yang letaknya di depan busur 76 derajat. Ya, sehingga sudut keliling besarnya adalah setengah dari busur di depannya 76 derajat, sama dengan 38 derajat. Lalu pertanyaan yang D, berapakah besar sudut BPQ? BPQ di sini letaknya. Ya. Sudut keliling yang ada di depan busur 76 derajat. Sehingga kita bisa hitung setengah dari 76 derajat. Yaitu 38 derajat. Ya. Masih menggunakan rumus yang sama ya, yang sangat berguna, yaitu sudut pusat dan sudut keliling ya. Sudut BQP. BQP ada di sini. Sudut BQP. Nah, kalau dilihat busur yang di depan dia adalah busur PB. Karena BQP, berarti busurnya adalah BP. Maka kita hitung setengah dari busur di depannya 28 derajat ditambah 76 derajat, yaitu 52 derajat. Paham ya? Mari kita berlatih soal berikutnya. Bagaimana kalau diagramnya seperti ini ya? Kalian punya dua garis sejajar karena ada tanda panah. Ya. Lalu ada sebuah sudut 63 derajat yang terbentuk dari sebuah garis singgung dan sebuah tali busur. Nah, kita punya rumus praktis lagi. Bagian kanan bawah ini adalah sudut istimewa yang terbentuk dari perpotongan antara sebuah garis singgung dengan sebuah tali busur. Sudut A1 besarnya adalah setengah dari busur AB. Ya, untuk memudahkan kita memahami rumus ini, kalian boleh ingat sudut A1 ini dia menimpa busur AB. Sehingga kita bisa hitung besarnya sama dengan setengah dari busur yang dia timpa. Ya, setengah dari busur AB. Ini sudut keliling mirip dong ya dengan sudut keliling yang ada di dalam. Ya, rumusnya mirip, tapi karena letaknya agak di samping, jadi kita bilang saja ini sudut keliling samping ya. Agak menyamping, oke? Maka kita punya hal yang sama seperti itu, 63 derajat. Besarnya sama dengan setengah dari busur AB. Berarti busur AB ini dua kalinya 63 derajat. Betul? 126 derajat. Nah, tulislah di busur 126 derajat. Artinya apa? Kalau busurnya 126 derajat, maka ini mewakili sudut pusat AOB itu besarnya 126 derajat. Tapi kita nggak perlu ya gambar lagi repot-repot sudut AOB, ya kan? Tambah garis lagi, nanti membuat penampakan diagramnya semakin rumit. Ya,
cukup tuliskan di busurnya saja. Dari busur ini, lihatlah di depannya ada sudut keliling Y. Maka dengan rumus yang sama, kita gunakan sudut keliling besarnya setengah dari busur di depannya. Berarti sudut Y-nya ditemukan, yaitu setengah dari 126. Berarti sudut Y adalah 63 derajat ya. Nah, sama ya. Sudut kelilingnya 63 derajat. Ada sifat istimewa pada garis sejajar ya. Ingatlah bahwa sudut dalam berseberangan pasti sama besar. Yang mana 63 derajat dengan Z itu adalah sudut dalam berseberangan. Kita tulis ini sama besar karena garis sejajar ya, 63 derajat sudut Z. Lalu busur di depan sudut keliling, berarti busur AC di depan sudut Z besarnya 2 kali 63 derajat, maka ditulis 126 derajat. Oke, pada satu lingkaran kita punya 360 derajat. Nah, bagian terakhir kita bisa cari busur BC. Caranya 360 derajat dikurangi 2 busur yang lain, 126 dan 126, yaitu 108 derajat di sini. Ya. Di mana sudut keliling itu setengah dari busur di depannya. Berarti X kita temukan, yaitu 108 dibagi 2 sama dengan 54 derajat. Besar sudut X. Nah, dengan demikian kita bisa hitung nilai yang ditanyakan adalah X 54 derajat dikurangi Y 63 derajat dikali Z 63 derajat. Maka kita punya 54 derajat dikurangi 63 dikali 63, yaitu 3969 derajat. Jika dikurangi dengan 54, hasilnya adalah negatif 3915. Nah, ini adalah jawaban yang diinginkan. Demikianlah latihan soal hari ini. Sudah kita selesaikan. Jika adik-adik tertarik untuk terus berlatih menggunakan rumus-rumus praktis, silahkan ikuti video selanjutnya ya. Selamat belajar dan semoga berhasil.